Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di obrolan kita. Ini hanya sekedar obrolan orang-orang tua, Pak, Ibu ya, untuk mencari ketenangan batin. Nanti kalau ada salah atau beda pemahaman, kami mohon maaf ya. Ini kali ini saya pengen ngobrol tentang mata batin ya. Tentang mata batin, basiroh kita. Allah kasih kita wujud yang sempurna ya, lahir batin sempurna. Manusia itu dikasih anugerah oleh Allah wujud yang sempurna, lahir batinnya kamilah ya. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Kalau makhluk lain bedanya adalah siapapun mereka tidak bisa masuk ke alam ilahiyah ya. Hanya kita sebagai manusia saja yang bisa dikasih anugerah oleh Allah untuk merasa senang, untuk bercinta dengan Allah ya. Malaikat, jin, dan makhluk lain tidak ada yang dikasih anugerah sebesar anugerah yang dikasihkan ke manusia ya. Yang saat ini kita obrolkan adalah kita dikasih anugerah untuk memandang ya. Kita dikasih anugerah oleh Allah untuk memandang, dikasih alat yaitu mata dohir dan mata batin ya. Ini untuk pembelajaran kita bahwa dikasih anugerah mata dohir dan mata batin itu untuk agar bisa kita kembali ya, kita kembali ke Allah ya. Yang ini yang kita harus paham, bahwa apa tuh fungsinya dikasih mata dohir dan mata batin. Bedanya apa gitu ya. Kalau kita ingin memahami tentang mata batin, kita harus paham benar dengan alam-alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Syekh Abdul Qadir Jilani mempermudah kita untuk mempelajari alam batinnya kita ya. Nanti kita masukkan ke alamnya Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ada 4 alam, yaitu alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Kita tidak bosan-bosannya untuk belajar 4 alam ini ya, yang kita pakai untuk agar kita bisa akal dan kolbu kita bisa kamilah. Allah ajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani untuk pembagian alam, tinggal kita ikuti saja ya. Kita dipermudah sama senior-senior kita ya. Kita dipermudah untuk mengikuti jalan mereka.
Allah kasih anugerah wahyu ke Kanjeng Nabi dan dikasih anugerah ilham untuk membaca wahyu kepada para wali-wali, sehingga kita dipermudah untuk mengikuti jalan mereka untuk kembali kemana? Kembali ke Allahnya ya. Anugerah mata dohir dan mata batin itu untuk membaca jalan kembali ya, untuk membaca jalan kembali itu beda-beda ya. Kalau kita dikasih anugerah mata dohir ya, kasih anugerah mata dohir itu untuk membaca segala sesuatu yang ada di dunia ini, untuk memandang segalanya yang ada di dunia ini ya. Ini kita lihat saja ya, alamnya yang diajarkan Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Ini mempermudah kita untuk belajar, yaitu ada 4 alam ya, alam 1, 2, 3, 4 ya. Ini nanti biar tahu ya, biar tahu mata batin kita itu yang kita baca apa gitu ya, yang kita pandang apa ya. Alam 1, alam 2, alam 3, alam 4 itu Syekh Abdul Qadir Jilani ngajari begitu ya. Ini mudah nih, dipermudah kita ya. Perjalanan manusia ternyata cuma putaran ini, putaran, berputar ya, melingkar. Alam 1 alam jasad, alam dunia ini ya, alam yang kasih nama alam nasut ya. Alam 2 alam malakut, alam malakut itu alam jiwa kita, alam sukmo atau alam nafas kita. Malakut di sini nanti ketemu jin dan malaikat ya, dan makhluk-makhluk di alam 2 yaitu. Nah, alam 3 ini alam ilayah, 3, 4 alam ilayah. Alam 3 itu alam suwung kalau Jawa ya, kalau Indonesia kalau Syekh Abdul Qadir Jilani alam jabarut ya. Alam jabarut itu alam ruh. Alam 1 alam jasad, 2 alam jiwa, 3 alam ruh. Alam ruh ini alam yang hidup, ruh itu yang hidup ya. Terus alam 4 alam dzatullah, alam 4 alam dzatullah. Nah, 1 alamnya pembagiannya begitu, 1 syariat, 2 thariqah, 3 makrifat, 4 baru berhakikat. Hakikat setelah ketemu di alam 3, ma'rifatullah dulu baru berhakikat. Saya kira itu. Terus untuk kita masuk ke mata dohir, mata batin ya, mata basiroh kita ya. Allah kasih anugerah alam mata dohir kita. Mata dohir kita itu berarti di jasad kita ya, mata dohir jasad kita, alam jasad. Alam jasad itu alam 1. Alam 1 itu berarti yang kita pandang apa? Yang kita pandang adalah wujud-wujud yang ada di dunia ini. Wujud, seluruh wujud yang ada di dunia ini yang ya, kita bisa pandang dengan mata dohir ya. Mata dohir tidak bisa masuk ke alam lain ya, mata dohir bisa cuma memandang alam 1 ya, alam 1. Alam 1 kita bisa memandang di wujud-wujud yang ada di dunia ya. Terus yang ke mata, kalau kita memandang alam 2 dalam alam 3, yang kita gunakan bukan mata dohir lagi, yang kita gunakan adalah mata batin ya, mata batin. Makanya ada orang-orang yang bisa membuka, katanya bisa
Allah bukakan, bukan orang-orang yang Allah bukakan mata batinnya untuk memandang wujud-wujud yang ada di alam dua, wujud-wujud yang ada di alam malakut, ya, alam malakut itu Allah kasih anugerah orang-orang tertentu, ya, yang bisa untuk memandang wujud-wujud yang ada di alam malakut, yang bisa memprediksi, melihat jin, yaitu alam malakut, melihat jin, sampai bisa melihat malaikat, itu di alam malakut. Alam malakut itu apa yang dipakai untuk memandang mata batin, ya. Mata batin itu posisinya ada di sini, di titik gitir. Mata batin kita di titik gitir, ya. Ini mata batin kita itu bisa memandang di alam dua, Allah kasih anugerah untuk memandang di sana. Terus ada yang bisa untuk memandang untuk di alam tiga. Nah, ini mata basiroh, ya, alam tiga, mata basiroh, ya, alam tiga, ya. Alam tiga itu alamnya apa? Alamnya ruh, ya, alamnya ruh, alamnya alam suwung, ya. Ini yang hidup, yang dihidupkan Allah ke jasad dan jiwa kita adalah ruh, sehingga kita bisa hidup karena ada ruh. Kalau tidak ada ruh, ya belum hidup. Ya, ini Allah juga kasih anugerah orang-orang tertentu, ya, mereka bisa mandang di alam tiga, ya, itu yang dipakai mata batin kita, ya, basiroh kita, yang dipandang apa di sana, ya, di mata batin memandang apa di alam tiga, ya. Alam tiga itu tidak ada lain selain cahaya, ya, tidak ada lain selain cahaya. Cahaya nurullah, cahaya nur Muhammad adalah di alam tiga. Alam tiga tidak ada jin, malaikat, tidak ada, ya. Alam tiga tidak ada jin, tidak ada malaikat, ya. Yang dipandang adalah Allahnya sendiri di sini, ya. Cuma yang dipandang Allahnya sendiri. Cara pandangnya tidak terus kita memandang Allah itu terus kita memandang bleger wujudnya Allah kayak kita memandang bleger wujudnya di memandang manusia di dunia, tidak, ya. Cara pandang mata batin itu beda dengan cara pandang mata dohir, ya. Kalau cara pandang mata dohir itu memandang wujud-wujud, ya. Kalau di mata batin yang ada di alam tiga, cara pandangannya adalah yang dipandang cahaya nurullahnya, cahaya nurullahnya. Di sini kita tidak bisa memandang wujud malaikat, tidak ada wujud malaikat, wujud jin, wujud manusia, nggak ada, ya. Yang dipandang adalah cahaya, ya. Cara memandangnya dengan cahaya, cahaya memandang cahaya, ya. Inilah alamnya, alam ilahiyah, ya. Cahaya mata batin kita memandang cahaya nurullahnya, cahaya Allahnya, ya. Pandang memandang yang dipakai cara pandangnya adalah cara pandang cahaya, memandang cahaya, ya. Cahaya nurullah kita pandang dengan cahaya ruh kita, ya. Cahaya ruh kita. Ini bedanya, ya. Bedanya ternyata mata batin dengan mata dohir, ya. Basiroh kita dengan mata dohir kita yang kita pandang beda, ya. Kalau mata dohir untuk memandang wujudullah, ya, memandang Allah saja yang ada di
memandang wujud-wujudnya yang ada dunia, wujud yang ada dunia. Kalau ini memandang Allahnya, ya, memandang cahaya nurullahnya, ya. Terus masalahnya adalah banyak dari kita itu zikir, ya, zikir masih memandang yang di alam ini loh, alam dua. Ya, yang jadi masalah adalah mereka senang memandang alam dua, ya, memandang alam dua. Mereka senang di sini, bukan senang bersama Allah, ya. Mereka senang memandang wujud-wujud jin, wujud-wujud malaikat di alam dua. Ini sebenarnya belum sampai, ya. Kita harus lanjut ke alam tiga, ya. Alam cahaya, cahaya memandang cahaya, komunikasi dengan Allah, memandang cara pandang kita yang dipandang cahayanya, ya. Ini cuma alam cahaya, nggak ada lain, ya. Alam tiga, alam cahaya nurullah, cahaya Nur Muhammad nurullah, ya. Yang terjebak kita adalah di alam gaib, ya, alam gaib, alam dua. Ini yang terjebak banyak di sini, ya. Terjebak, mereka dikira sampai ke alam cahaya nurullahnya, tapi mereka masih memandang seluruh wujud cahaya-cahaya yang warna-warni, ya, entah itu cahaya biru, cahaya kuning, atau cahaya sembarang, ya. Kalau di sini bukan itu, ya. Di ini alam tiga itu bukan di kayak cahaya-cahaya ini, ya. Cahaya di sini cahaya yang warna-warni itulah, entah itu wujudnya kuning atau merah atau semacamnya, ya. Nah, atau gelap pun itu bukan cahaya sini, bukan cahaya alam tiga, ya. Intinya adalah ternyata basiroh kita sama mata dohir kita beda. Yang kita tuju mata basiroh kita adalah cahaya nurullah, ya. Cahaya nurullah, bukan cahaya di alam dua, ya. Bukan cahaya di sini. Kalau kita berzikir, ya, kalau kita berzikir masih memandang wujud, entah itu wujudnya malaikat, wujudnya jin, atau wujudnya ternyata bumi kayak kecil, saya pandang itu, atau wujudnya cahaya biru, cahaya kuning, itu masih ada wujud di alam malakut, ya. Kita harus lanjut ke alam jabarut langsung, wujudnya cahaya di atas cahaya di sini, ya. Kita tidak terus melihat gelegernya Allah, tapi melihat cahaya yang kita pandang, cahaya, cara yang dipakai untuk memandang cahaya, ya. Cahaya ruh tenggelam dalam cahaya nurullah, ya, di sini, ya. Saya kira itu, ya. Ternyata mata batin kita tidak senang dengan wujud-wujudnya dunia, tidak akan pernah melihat wujud dunia. Mata batin kita senangnya memandang cahaya nurullahnya, memandang Allahnya, ya. Kalau kita tidak bisa memandang cahaya nurullahnya, yakin saja, ya, mata dohir kita, ya. Kalau kita masih bisa memandang pakai mata dohir, memandang wujud yang ada di dunia, yakin saja yang ada di balik dunia ini ada cahaya nurullah, ya. Yang ada di balik jagat ini ada Allah, ya, itu saja. Di balik segalanya hanya ada satu, ya, hanya ada Allah saja. Saya kira itu. Semoga kita semua bisa berjalan terus memandang Allahnya. Kalau sudah bisa memandang Allahnya, jangan balik ke alam malakut, ya. Jangan punya angan-angan untuk sabdo dadi atau pengen dapat karomah semacamnya, adalah masih wujud, ya, masih bisa dipandang oleh orang lain, ya, masih wujud. Yang di sini nggak usah pengen dipandang orang lain, yang di sini adalah pengen dipandang Allah saja.
rasa kita senang bersama Allah itu yang tidak bisa dipandang orang lain, ya. Rasa senang kita, ya, memandang Allah dengan senang, ya, bersama Allah dengan senang, ya, senang bersama Allah. Jangan kembali mencari yang wujud, tapi kembali ke sini, ke alam 4. Ke alam 4 tetap bersama Allah, ya. Jangan kembali ke alam 2 melihat wujud-wujud, walaupun wujud malaikat, wujud jin. Kalau di sini yang dinamakan, kalau melihat wujud-wujud malaikat, wujud jin itu orang-orang indigo, ya. Jangan jadi orang-orang indigo, jadilah orang-orang makrifat, ya. Kalau sudah ketemu Allah di alam makrifat, turun ke alam hakikat, ya. Jangan balik jadi indigo, ya. Jadilah orang-orang yang makrifat berhakikat, ya. Saya kira itu, ya. Obrolan pagi ini masih setelah subuh ini, ya, masih pagi. Saya kira itu, ya, obrolan kita di video ini. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kalau ada beda pemahaman, kami mohon maaf. Ya, saya hanya membacakan ilmunya, alamnya Syaikhul Qadir Jilani, ya. Semoga kita semuanya bisa masuk ke alam 3, kita bisa memandang Allah di alam 3, ya. Sehingga kita tidak hanya terkungkung di alam 1, melihat wujud di alam 1, tapi memandang cahaya nurullah di alam 3. Semuanya semoga dimudahkan Allah untuk memandang Allahnya di alam 3. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.